Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia bisa jadi kekuatan baru dunia, pimpin 185 negara lawan embargo ES dan Eropa di PBB. Memimpin 180 negara ya melawan embargo dari ES dan Eropa. Jadi Indonesia bisa menjadi kekuatan baru dunia gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. 185 negara dukung Indonesia untuk lawan embargo Amerika Serikat. Satu persatu sekutu Amerika mulai lirik Jokowi. Nggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat, hadapi, siapkan lawyer yang paling baik sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok karena kita nggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik. But not this year. We beat them. We won. But not this year. This year we won. And they lost and America won. I just signed into law. Joe Biden. Halo sahabat bagi-bagi, musuh Amerika semakin hari justru semakin banyak. Mereka yang dulu menjadi sekutu kini mulai balik kanan untuk membela Rusia dan Indonesia. Tak tanggung-tanggung dalam sidang PBB ada 185 negara yang membela Indonesia dan mengecam Amerika. Jokowi kini menjadi satu-satunya presiden yang dihormati oleh dunia karena gaya kepemimpinannya yang sederhana namun realistis. Sebagai ujung tombak, Indonesia terus serukan bela Rusia dan negara-negara lain agar terlepas dari embargo Amerika dan Eropa. 185 negara mendukung resolusi yang tidak mengikat untuk mengutuk embargo Paman Sam. Penolakan 185 negara ini juga terkait dengan Kuba. Havana telah lama meminta embargo Amerika Serikat ke negerinya dicabut, di tengah krisis ekonomi di Pulau Karibia itu. Ini adalah ke-30 kali PBB memilih untuk menentang kebijakan Amerika Serikat. Pemerintah Presiden Joe Biden sendiri bersama Israel menolak, sementara Brasil dan Ukraina abstain. Ukraina sebagai negara yang selalu merepotkan Amerika Serikat tentunya mendukung apapun yang dilakukan Amerika. Selain itu, 185 negara itu juga mengecam Presiden Amerika Joe Biden karena melanjutkan kebijakan tekanan maksimum dari pendahulunya Donald Trump. Padahal perbaikan hubungan sempat digagas Barack Obama. Pengaruh Amerika Serikat adalah penyebab utama kekurangan, kelangkaan dan kesulitan yang diderita oleh negara-negara di dunia. Isolasi telah membuat logika Amerika Serikat terkait kemerdekaan hak asasi manusia yang selama ini didengungkan tidak masuk akal. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat memberlakukan embargo pada tahun 1960. Hal itu menyusul revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan nasionalisasi properti milik warga negara dan perusahaan Amerika Serikat. 2 tahun kemudian, tindakan yang melarang perdagangan antara kedua negara, di antara pembatasan lainnya, diperkuat. Selama itu hubungan Amerika Serikat dan Kuba renggang. Ketika Obama menjadi presiden, ia mengambil langkah-langkah besar untuk meredakan ketegangan dengan Kuba selama masa jabatannya. Termasuk secara resmi memulihkan hubungan Amerika-Kuba dan melakukan kunjungan bersejarah ke Havana pada 2016. Namun, di era sesudahnya, saat Trump memimpin Amerika Serikat, ia membatalkan upaya semacam itu. Dirinya mengambil pendekatan yang lebih keras, meningkatkan sanksi dan mundur ke langkah normalisasi. Sahabat bagi-bagi, selain itu Gedung Putih Amerika Serikat juga resah melihat sekutu Rusia yang makin bertambah. Di mana Amerika menduga Korea Utara dan Iran telah membantu Rusia dalam perannya di Ukraina. Selain itu pemerintah Amerika juga menyatakan ada beberapa masalah kebijakan luar negeri paling mendesak yang dihadapi negara itu di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah, mulai menyatu menjadi masalah serius. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan, Pyongyang telah membantu Moskow dalam menambah jumlah persenjataan negara itu. Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina, sambil mengaburkan pengiriman, dengan membuatnya tampak seperti akan pergi ke negara-negara di Timur Tengah. Kirby pun ikut membahas penilaian yang menunjukkan bahwa Iran telah mengalihkan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Teheran juga disebut juga sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam konflik.
Sahabat bagi-bagi, ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada saat ini. Pasalnya, di saat Rusia disebutkan telah kehilangan logistik yang banyak, ada negara-negara yang membantu Moskow. Tetapi, itu juga merupakan tanda seberapa besar Putin menggandakan untuk melanjutkan perang ini sehingga Putin bersedia keluar dari garis kehidupan. Seolah-olah, untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina. Ini mengkhawatirkan Amerika, pasalnya negara-negara manapun di seluruh dunia akan secara diam-diam atau nyata mendukung Putin. Dengan adanya dukungan ini, langkah Washington untuk mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan itu. Ini akan dimulai dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pernyataan itu muncul di tengah perkembangan bergejolak terpisah di sekitar Korut dan Iran. Dalam serangkaian eskalasi profil tinggi terbaru yang meletus di semenanjung Korea dalam beberapa pekan terakhir. Korut telah meluncurkan beberapa rudal ke wilayah Korsel pada beberapa hari terakhir. Dengan Iran, Amerika memberikan dukungannya pada demonstrasi besar-besaran di negeri Persia, yang memprotes kematian seorang wanita muda bernama Mahsa Amani. Washington juga telah menjatuhkan sanksi tambahan bagi pejabat negara itu. Sahabat bagi-bagi, Amerika akan kehilangan satu persatu sekutunya karena keegoisan pemimpinnya. Semua kabur menuju Indonesia yang memiliki ekonomi terbaik saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika akan runtuh secepatnya? Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurrah! Hurrah! Amerika ini kan terus-menerus ini apa tuh kasih jatuh sanksi, kasih embargo gitu ya. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini di forum PBB ini ya, apa namanya itu banyak negara yang mendukung Indonesia untuk lawan embargo Amerika ya. Kita tahu ya isunya itu. Nah, jadi ini ada 185 negara yang mendukung Indonesia lawan embargo Amerika. Jadi ini nampaknya Indonesia apa namanya itu telah menunjukkan lah gitu ya kepada negara-negara luar di mana apa namanya itu keberaniannya untuk melawan embargo Amerika gitu kan. Ini sudah dapat dilihat dan banyak juga negara yang mendukung Indonesia untuk lawan embargo Amerika gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk mempertahankan negara gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.